Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, kemarin kita merayakan kemerdekaan dan euforianya masih ada sampai saat ini. Buktinya sampai jalan-jalan ditutup karena ada karnaval. Teman-teman, berbicara kemerdekaan, berbicara mengenai kebebasan. Dan terlepas dari, maka hari ini kita akan belajar mengenai lepaskanlah kami dari si jahat. Dengan satu tema, lepaskanlah kami dari si jahat. Kita sama-sama katakan, lepaskanlah kami dari si jahat. Lepaskanlah kami dari si jahat. Waktu bilang si jahat, jangan lihat temannya dong, nanti tersinggung. Ya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca satu bagian dari Roma pasal 16, tapi menurut terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau yang menggunakan Android atau handphone, ada kok terjemahan ini. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah juga saudara menyerahkan anggota badanmu kepada kuasa untuk digunakan bagi maksud-maksud yang jahat. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah dipindahkan kematian kepada hidup. Serahkanlah hidupmu seluruhnya kepada Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Serahkanlah hidupmu seluruhnya kepada Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menulis bagian pasal 6 dari kitab Roma ini bukan karena dia hanya ingin menasihati, tetapi ada satu latar belakang yang terjadi pada jemaat di Roma pada waktu itu. Yang pertama, bagaimana kehidupan orang percaya? Teman-teman, orang Kristen di Roma bukan hanya orang Yahudi, tetapi mereka yang orang-orang yang di luar Yahudi yang sudah menjadi percaya. Dan juga ada hal yang menarik bahwa jemaat di Roma bukanlah jemaat yang dirintis oleh Paulus. Selain itu, ini persoalan utama yang terjadi pada jemaat di Roma. Paulus sedang mempersoalkan anggapan yang salah bahwa orang percaya boleh berbuat dosa terus-menerus dan tetap aman dari hukuman. Contohnya sederhana gini, orang di Roma itu punya anggapan begini. Mereka semakin berbuat dosa, semakin banyak dosa yang diperbuat, semakin besar kasih karunia Allah. Jadi ibadah jalan terus, tapi dosa juga jalan terus. Anggapannya gini, hari ini nih saya bertobat, setelah ini saya berbuat dosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi, dan berdosa lagi. Tetapi ini yang menjadi persoalan yang Paulus sedang tegur. Paulus sedang menegur orang-orang di Roma pada waktu itu mengenai anggapan mereka yang ini. Bahwa kasih karunia Kristus semakin bertambah pada waktu mereka berbuat dosa. Teman-teman jangan punya konsep ini ya. Saya mau hidup dalam dosa aja lah. Tuhan kan maha kasih. Tuhan kan pengasih. Panjang sabar. Biarpun saya berbuat dosa, Dia selalu mengasihi saya. Teman-teman, benar, Dia mengasihi. Tetapi setiap dosa punya konsekuensi. Setiap pelanggaran kita ada hukuman. Maka ada satu paham yang berkembang pada waktu itu di jemaat di Roma pada waktu itu, yaitu paham antionisme atau antiomanisme itu yang menganggap bahwa orang Kristen, orang percaya itu kebal akan hukum Allah maksudnya. Jadi semakin mereka sudah tidak terikat lagi hukum Taurat, bagaimana PL mengatur semua hukum-hukum Yahudi, tetapi mereka hidup dalam perjanjian baru yang melupakan keadilan Allah. Mereka hanya memfokuskan pada satu pemahaman Allah itu kasih, tetapi melupakan Allah itu adil. Inilah yang dipersoalkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Dan juga Paulus sedang mengingatkan orang percaya yang ada di rumah agar mereka tidak mempergunakan
kasih karunia itu dengan sembarangan. Karena orang percaya atau orang Kristen di Roma pada waktu itu merasa aneh dengan ajaran Kristen. Kenapa? Ajaran sebelumnya, agama mereka sebelumnya, mereka boleh menyembah Tuhan mereka, tetapi mereka juga masih boleh melakukan dosa penyembahan-penyembahan yang lain. Tetapi ajaran Kristen memfokuskan bahwa orang yang telah dibaptis bersama dengan Kristus, orang yang telah mati dan orang yang telah disalibkan dengan Kristus, dibaptis, disalibkan dan mati bersama dengan Kristus, seharusnya hidupnya betul-betul berpadanan dengan Injil Kristus. Dia tidak boleh lagi goyang-goyang ke sana kemari. Dan saat ini sebenarnya sudah masuk semenjak dari abad pertengahan, ada satu paham yang berkembang di tengah kekristenan, yaitu mengenai ajaran hyper grace. Hampir sama dengan kehidupan orang-orang di Roma pada waktu itu. Bahwa ajaran hyper grace ini sedang menekankan kasih karunia yang overdosis. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik toh. Kelebihan manis jadi pahit. Kelebihan manis jadi diabetes. Ya, teman-teman, apa sih hyper grace itu? Saya katakan tadi, hyper grace menekankan kasih karunia Allah, tapi mereka melupakan satu hal yang penting, pertobatan. Kasih karunia Allah berbicara mengenai pertobatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena semua jerih lelah saya melayani Tuhan, bukan karena semua persembahan yang saya berikan kepada gereja, kepada hamba Tuhan, tetapi kasih karunia Tuhan. Namun kasih karunia Tuhan juga harus dilihat bahwa kita harus bertobat. Sangat lucu, saya mau katakan begini, kalau orang kerasukan teman-teman, dia masih manifestasi segala macam, itu setannya masih setan yang baru belajar. Tetapi orang kerasukan yang sesungguhnya, pada waktu dia hidup dalam dosa, tetapi dia masih mau melayani Tuhan dengan keadaan dia tidak pernah menyesali, saya bukan orang berdosa kok. Apa sih dosa saya? Apa sih yang saya lakukan? Seperti tadi saya katakan, ibadah jalan terus, dosa jalan terus. Itulah orang yang kerasukan yang sesungguhnya. Bukan nanti dia yang teriak-teriak pakai bahasa yang kita tidak ketahui. Dulu di kampus kami ada yang kemasukan pakai bahasa Korea, kami buka dictionary untuk menerjemahkan, gak bisa diterjemahkan rupanya. Ya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang sedang Rasul Paulus katakan. Saya mau katakan begini, anugerah Allah bukanlah sebuah permainan. Anugerah Allah bukanlah sebuah legalitas yang membuat kita untuk bebas berbuat dosa. Anugerah itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi itu tidak murahan. Kenapa hanya kita orang Kristen yang mendapat anugerah itu? Kenapa hanya saya dan teman-teman yang dipilih untuk menjadi orang Kristen diselamatkan? Itulah anugerah Allah. Maka teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan tema kita pada hari ini, lepaskanlah kami dari si jahat. Semua sudah terlepaskan dari si jahat? Amin. Rata-rata menjawab amin. Semua sudah terlepas dari si jahat. Kita semua sudah dilepaskan dari si jahat melalui kematian Kristus di kayu salib. Tapi melalui teks kita pada hari ini, pembacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan lagi hidup kita diserahkan kepada si jahat untuk melakukan kehendak si jahat. Bahkan dalam terjemahan Indonesia TB1 itu digunakan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan hidup menjadi senjata kelaliman. 2 minggu kemarin, minggu pertama dan minggu kedua kita membahas mengenai bebas dari dosa. Kehidupan orang Kristen yang dipindahkan. Maka sebelum saya masuk ke sana, saya mau bertanya,
Teman-teman, menurut teman-teman, siapakah si jahat ini? Siapa si jahat ini? Mantan? Oh bukan. Setan, kata Mega setan. Si jahat itu setan. Ya teman-teman, dalam konteks kitab Roma yang hari ini kita bahas, si jahat itu adalah dosa. Dosa dipersonifikasikan sebagai Tuhan yang begitu kejam. Maka ada satu hal yang menarik dalam kitab Roma. Teologi Paulus menjelaskan mengenai sifat penebusan atau agorazo. Manusia berdosa diibaratkan sedang berada dalam pasar budak. Jadi sebelum kita diselamatkan, sebelum kita dipindahkan tadi, kita itu berada di dalam pasar budak. Ada tradisi orang Yahudi bahwa budak-budak yang diperjualbelikan, orang-orang yang akan dijadikan pekerja paksa, mereka berada di satu tempat, dan kalau ada tuan yang mau membeli mereka, maka mereka bebas. Tetapi bebas kembali lagi menjadi hamba tuan itu. Tapi orang Kristen, kita dibeli bukan karena kita ganteng. Ada lagi mengatakan bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kepandaianku. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan bilang saya diselamatkan karena saya ganteng. Malaikat itu kan ganteng, cantik-cantik. Maka saya pasti diselamatkan karena saya orang ganteng, saya orang cantik. No, itu semua anggapan-anggapan yang salah. Teman-teman, kita berada di pasar budak. Tapi karena kasih karunia Kristuslah yang melepaskan kita dari si jahat itu. Kasih karunia Kristuslah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa itu. Maka kita menemukan dalam pembacaan kita tadi ada satu istilah, yaitu istilah dipakai. Jadi ini berbicara mengenai manusia sebelum dia dibeli atau sebelum dia ditebus, sebelum dia diselamatkan oleh Allah, dia dipakai oleh si jahat. Untuk apa? Untuk melakukan kemauan si jahat itu. Makanya anak kecil tidak perlu diajari bagaimana dia harus berbuat dosa. Dia sudah berdosa, natur dosa. Sejak dalam kandungan ibu kita semua berdosa. Jangan bilang bayi lahir langsung suci. Kecuali dia diberi nama suci, tapi tidak berbicara natur yang ada di dalam dirinya. Maka teman-teman, menjadi pertanyaan, kapan kita katakan tadi kita sudah lepas semuanya dari dosa, kita sudah dilepaskan dari si jahat. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Secara penebusan Kristus, kematiannya di kayu salib, menyelesaikan semua dosa-dosa yang masih akan kita lakukan. Satu kali untuk selamanya. Tetapi berapa banyak dari kita yang masih hidup diperhamba oleh dosa? Berapa banyak dari kita yang masih nyaman, nikmat menikmati dosa itu tanpa sadar diri, tanpa introspeksi diri bahwa saya adalah orang berdosa. Maka kita akan melihat satu bagian, lepaskanlah kami dari si jahat ini, berarti berbicara mengenai menyerahkan diri kepada Allah. Tadi yang mengatakan sudah lepas semuanya, apakah teman-teman sudah menyerahkan diri teman-teman kepada Allah? Kita katakan bahwa kita sudah dilepaskan dari si jahat. Apakah implikasi dari pernyataan itu kita sudah lakukan? Kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada frasa yang menarik dari bagian ini. Secara literal dari bahasa aslinya saya terjemahkan begini. Janganlah sekali-kali dosa berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana. Kenapa tubuhmu yang fana? Hidup di dunia adalah sementara. Dan jangan dalam kesementaraan itu kita mempergunakan hidup kita untuk menjadi senjata kelaliman, untuk menjadi senjata dosa. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu keluar dari matos ini, bisa saja kita kembali kepada Tuhan.
Jangan nanti sudah mati baru bertobat, Tuhan ampuni saya. Itu sudah tidak berguna teman-teman. Yang sudah sekarat baru mohon pengampunan daripada Tuhan selama dia hidup. Luar biasa. Belum lagi kata janganlah dalam teks ini menggunakan kata made. Orang Bali. Bukannya. Made, janganlah. Merupakan sebuah kalimat peringatan atau penolakan. Kata janganlah. Itu bukan hanya bilang, jangan saya gak mau. Tetapi itu sebuah deklarasi penolakan terhadap iming-imingan si jahat. Godaan si jahat. Kita bisa menolak hal itu. Kenapa? Kita diberikan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Cuma kadang, satu kali aja kok. Habis itu bertobat lagi. Satu kali aja loh. Teman-teman, kalimat ini dipertegas dengan artikel ho atau la dalam bahasa Indonesia. Yang artinya bahwa itu betul-betul tidak boleh dilakukan. Tidak alasan untuk bisa melakukan hal itu. Makanya katakan janganlah. Janganlah apa? Janganlah lagi hidup kita diperhamba oleh dosa. Janganlah lagi kita menyerahkan diri kita, menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Kata menyerahkan dalam teks ini cukup menarik, menggunakan kata paristemi, memiliki dua makna teman-teman. Yang pertama itu berbicara mengenai pelayanan. Kata paristemi dan kita ini sudah dilepaskan dari dosa, sudah dilepaskan dari si jahat. Maka kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Bagian yang pertama untuk melayani, berserah diri atau mengalah. Pelayanan atau menempatkan pada pelayanan. Teman-teman bisa melakukan pelayanan apa saja. Itulah paristemi yang pertama. Menyerahkan. Bahwa kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Dengan semua talenta yang kita miliki. Dengan semua kapasitas kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Kita menyerahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tandanya kita sudah bebas daripada dosa. Yang kedua, paristemi berbicara mengenai suatu penyerahan sesuatu kepada orang lain, yaitu orang yang lebih tinggi. Dalam hal ini Allah melepaskan pegangan Anda. Teman-teman yang masih pegang nenek punya, kalau kami bilang nepu-nepu, nenek punya yang dibawa dari kampung, lepas jo, nggak usah lagi dipakai-pakai. Masakan kita lebih percaya akar kayu daripada kuasa Tuhan? Kita lebih percaya jarum pentul yang ditaruh di bantal daripada ini? Atau kita lebih percaya daripada sesuatu benda-benda yang tidak hidup daripada kuasa Tuhan? Jangan sampai kita hanya menggunakan saat ini. Kita mau melayani Tuhan, tapi kita tidak mau melepaskan pegangan kita. Kita sibuk melayani Tuhan, tetapi masih ada di dalam diri kita yang oknum-oknum lain gitu. Teman-teman, kalau kita belum beres dengan diri kita, jangan sampai Allah mempergunakan si jahat itu untuk mempermalukan kita. Kita fokus melayani Tuhan, kita fokus dengan keadaan kita, tetapi kita tidak mau melepaskan pegangan-pegangan kita. Dan kita mau mengambilnya kembali. Ini penjaga diri. Nanti kalau saya tidak pakai itu, saya bisa sakit. Tuhan Yesus sanggup menjaga engkau. Keluar masukmu, matahari tidak akan menyakiti engkau. Kita sudah dilepaskan dari si jahat. Maka lepaskanlah kami daripada si jahat. Berbicara yang pertama, yaitu kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah.
untuk melayani Dia dan menanggalkan semua hal yang ada di dalam diri kita yang masih mengikat kita. Teman-teman, untuk memahami teks ini, kita melihat, saya rasa pengertian dosa sudah tiap minggu kita bahas dosa itu apa. Saya mau menyimpulkan secara yang kita pahami, dosa itu menggambarkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan standarnya Allah. Kita melihat seseorang, kita menginginnya. Yesus katakan, pada waktu engkau menginginnya, engkau sedang berdosa di dalam pikiran. Sebagaimana sucinya orang Kristen itu harus hidup. Kenapa kita harus hidup demikian? Teman-teman, pada waktu satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga bersukaria, bersorak-sorak. Bayangkan kalau kita semua yang di dalam ini bertobat. Bagaimana euforia malaikat di surga. Tetapi ini menjadi bagian perenungan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Yang kedua, lepaskanlah kami dari si jahat, berbicara mengenai menyerahkan anggota tubuh menjadi senjata kebenaran. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Apa aja sih anggota tubuh kita? Semua ya, ujung rambut sampai ujung kaki. Seorang teolog mengatakan, saya suka pernyataan ini. Lidah merupakan bagian tubuh yang paling kecil. Namun itu adalah salah satu anggota tubuh yang harus diserahkan kepada Allah sebagai alat kebenarannya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan bilang, saya hanya mau menyerahkan talenta saya aja untuk melayani Tuhan. Tapi mata saya enggak, mata saya masih suka lihat hal-hal yang tidak betul. Pikiran saya masih suka memikirkan hal-hal yang tidak benar. Tangan saya masih suka mengambil barang yang bukan milik saya. Kaki saya masih suka tendang orang. Apalagi? Semuanya, teman-teman. Mulut saya masih suka memakan hal-hal yang tidak harus saya makan. Mengeluarkan kata-kata. Lidah saya mengeluarkan kata-kata yang kata-kata makian, cacian. Semuanya harus diserahkan kepada Allah. Itu berarti, teman-teman, saya dan kita semua betul-betul sudah terlepas dari si jahat. Tetapi hal yang paling susah untuk kita serahkan kepada si Allah itu adalah perasaan dan hati kita. Hati kita membawa kita kemana pergi? Katanya kita sudah dimerdekakan. Katanya kita sudah merdeka dari dosa. Tetapi masa kita masih menjadi senjata kelaliman untuk tubuh-tubuh kita serahkan. Tubuh kita pertontonkan kepada orang lain untuk hal-hal yang tidak benar. Kita menggunakan tubuh kita untuk memikat lawan jenis kita supaya mereka tertarik secara nafsu kepada kita. Apakah kita sudah menyerahkan tubuh kita sebagai alat kebenarannya? Makanya seharusnya pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita menyerahkan semuanya. Mulut kita untuk menyampaikan kabar baik, memuji, memuliakan Allah. Tangan kita bekerja, kaki kita berjalan mencari jiwa, mata kita melihat jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar kasih karunia Tuhan. Menarik, Rasul Paulus dalam bagian ini menggunakan kata hoplon. Dalam bahasa Yunani itu senjata atau instrumen. Jadi hoplon ini merupakan penggambaran alat perang, senjata perang yang digunakan.
Maka kita bisa memahami secara sederhana begini. Semua bagian tubuh kita dari atas sampai bawah kita gunakan untuk melawan si jahat. Semuanya. Jangan hanya mata mau kita tutup supaya tidak melakukan jahat, tapi tangan kita begini-begini. Teman-teman, ini berbicara semua. Kita serahkan kepada Allah untuk menjadi senjata kebenarannya untuk melawan iblis. Senjata atau instrumen dalam terjemahan bahasa Indonesia kedua itu berbicara alat, instrumen itu media yang kita gunakan untuk melawan. Kita tidak punya cara lain untuk melawan iblis. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, berdoa, itulah peperangan kita. Tetapi tubuh kita juga harus bisa kita gunakan untuk melawan si jahat. Jangan separuh kita serahkan, separuh kita simpan untuk si jahat. Jangan, teman-teman. Kasih karunia Tuhan bukanlah sebuah permainan. Kasih karunia Tuhan bukanlah sebuah hal barang murah yang begitu kita mendapatkannya maka kita bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Keselamatan, kebebasan, pembebasan, penebusan yang kita terima bukanlah legalitas untuk kita hidup di dalam dosa. Saya sudah diselamatkan kok. Saya sudah jadi orang Kristen. Saya sudah pasti masuk surga. Maka saya mau hidup di dalam dosa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Masuk surga. Nanti aja saya bertobat. Teman-teman, pergunakanlah waktu, pakailah waktu anugerah Tuhan. Kidung Jemaat katakan begitu. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Pengkhotbah katakan hidup kita seperti uap. Kadang kelihatan, lalu lenyap. Jangan-jangan kita sudah lenyap sebelum kita bertobat. Maka kita semua yang sudah dilepaskan dari si jahat, kita semua yang sudah bebas dari dosa, jangan lagi memperhambakan diri kita kepada dosa. Jangan lagi memberikan diri kita, memberikan anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman yang justru mendukakan hati Allah. Allah ada di mana-mana. Pada waktu teman-teman, saya dan teman-teman, pada waktu kita berbuat dosa, Allah hadir di situ. Allah melihat itu. Bayangkan ya teman-teman, waktu kita berbuat dosa, Tuhan ada di sebelah kita dan melihat kita. Kita cuek bebek aja. Siapa lo? Siapa gue? Ini hidup saya. Gunakanlah waktu yang Tuhan berikan. Semua senjata yang ada dalam diri kita, tubuh kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang benar. Lantas, bagaimana dengan saya? How about me? Apakah saya sudah lepas sepenuhnya dari dosa itu? Saya sudah lepas sepenuhnya dari si jahat itu? Apakah saya sudah menyerahkan diri saya kepada Allah? Dengan melepaskan semua pegangan-pegangan nenek moyang saya? Atau kita masih diperhamba oleh iblis? Teman-teman, setan atau iblis sekarang tidak tampil dengan muka yang menyeramkan. Dia halus. Waktu teman-teman plagiasi mengerjakan tugas, itulah setan. Jadi kalau teman-teman kerjakan makalah, copy paste di pekerjaan teman-teman belum terlepas. Maka pada waktu teman-teman lepas dari si jahat, bukan hanya pada waktu di gereja ini kita lepas, dimanapun kita berada, baik di kampus, di kos, di kampung, di mana saja, tunjukkanlah bahwa kita betul-betul sudah lepas dari si jahat. Waktu kita mengerjakan tugas, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan apalagi sekarang ChatGPT, ada lagi ChatGPT sekarang udah upgrade lagi ya, lebih keren lagi, yang sudah bisa memberikan. Kalau kemarin ChatGPT tidak ada footnote-nya, sekarang udah ada catatan kakinya.
referensi dari pernyataan-pernyataan itu, maka semakin susah kita ketahuan kalau kita mau mengcopy. Tapi teman-teman, Allah tahu, Tuhan tahu, dan Tuhan bisa menggunakan cara apa aja untuk menyingkapkan itu kepada kita. Bertobatlah sebelum kita dipermalukan oleh Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.